Halo, jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Mohon maaf baru sempat upload ya karena kebanyakan kesibukan. Kali saya coba untuk konsisten upload video lagi. Kali ini saya akan bahas mengenai portofolio saya di tahun 2025 dan juga strategi cuan di 2026. Mungkin agak terlambat, semoga bermanfaat ya. Namun sebelumnya, seperti biasa, disclaimer, saya bukan untuk ajakan jual beli, saya ini hanya edukasi saja ya. Nah, selama 2025 ini saya beli banyak saham sebenarnya. Cuman yang paling cuan itu adalah Cater, Nine, dan juga WiFi. Dan ini semuanya di teknologi ya. Saya juga ada beli saham yang lain seperti ADMR, Adro, itu saya beli juga tapi cuannya nggak banyak. Yang paling banyak Cater dan juga WiFi ini, di mana tahun 2025 10 Desember ini floating profitnya ada yang 167% ya Cater. Saya beli di 500, secara keseluruhan floating profit di 127%. Nah, saya baru realisasi di Desember tanggal 15 sampai 23 di mana cuannya 60 sampai 82% ya. Kenapa saya jual? Nanti saya kasih tahu alasannya kenapa. Untuk performa 2025 ini secara keseluruhan saya gainnya 111%, di mana ISG hanya 18,9% ya. Holding period saya nggak lama ya, rata-rata paling maksimal 6 bulan. Keputusan saya membeli saham Cater dan WiFi ini didasarkan atas 3 hal, yaitu narasi, laporan keuangan, dan juga prospek. Di mana WiFi kita tahu setelah diakuisisi Hasim itu sahamnya langsung terbang ya, kemudian mereka red issue. Nah, saya beli setelah red issue itu. Memang telat, tapi saya lihat wacana narasinya masih ada karena ada internet rakyat, ada ekspansi mereka ya, dan itu kemungkinan harga sahamnya akan terbang terus sampai sekarang ya. Tapi saya jual, kenapa saya jual nanti juga saya kasih tahu alasannya. Kemudian untuk Cater ini narasinya ada rencana mau diakuisisi oleh Sinarmas ya. Kalau kita lihat di laporan keuangan mereka, ini klien terbesarnya ada Remala Abadi, grupnya Jarum, dan juga Mora, grupnya Sinarmas. Prospek keduanya sangat bagus ya. Kemudian selama 2025 ini memang saham yang di bidang teknologi memang banyak naik ya, di samping saham-saham konglo. Nah, ini saya beli saham Cater itu hanya 4 bulan ya, dari Agustus sampai Desember. Saya beli di 500, jual di sekitar 1000. Kemudian WiFi saya holding 6 bulan dari Juni sampai Desember. Saya beli di 2200, jual di 3600. Kenapa saya jual WiFi? Karena ini sudah tidak serial lagi ya ketika tahun 2026. Padahal kedepannya masih bagus sih. Mungkin nanti ketika serial saya akan pertimbangkan lagi untuk menjual karena narasinya masih ada ya. Kalau catering narasinya udah mulai hilang. Namun belakangan ini muncul lagi ya, sempat turun sampai di bawah 400, kemudian di bawah naik lagi ke 600, 700. Kemudian turun lagi. Nah, ini mungkin masih ada narasinya, kita akan bahas lagi nanti di video selanjutnya mengenai catering ini. Bagaimana dengan tahun 2026? Seperti yang kita ketahui, teman-teman ketahui, market anjlok parah ya. Selama year to date ini udah minus 22%. Portofolio saya performanya masih minus ya, tapi nggak terlalu banyak, masih 7%-an. Akhir tahun nanti saya harapkan ISG rebound ke 7.000, 8.000, dan portofolio saya bisa plus lagi ya. Kita tahu market cap anjlok, market ISG anjlok karena MSCI, karena perang, dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang lainnya. Jika portofolio kalian masih rungkat, kita tahu banyak ya, mungkin ada yang minusnya sampai 50%, 40%. Nah, ini yakinlah badai pasti berlalu, tetap sabar. Setiap kali anjlok ISG pasti rebound ya. Tahun 98 anjlok, krisis monitor, kemudian tahun 2008 ada krisis subprime market, itu banyak saham yang jatuh, kemudian COVID juga ya. Nanti akan rebound. Selama yang kalian beli saham fundamental bagus di harga yang wajar, suatu saat pasti akan naik lagi. Dan justru saat inilah saatnya untuk beli ya. Orang kaya baru ya mikirnya seperti itu. Mereka saat-saat seperti ini yang punya cash lah yang menang ya. Nah, yang udah kehabisan cash ini yang susah, yang terpaksa harus bersabar. Tapi jangan dipaksakan, selalu gunakan uang dingin, tidak tergoda uang panas, uang sekolah, uang kesehatan, uang makan, apalagi pinjol ya. Jika udah terlanjur beli di pucuk, coba untuk rebalancing portofolio Anda. Analisa lagi, apakah saham ini masih pantas kita hold atau kita jual aja. Karena menjual dengan rugi misal 10-20% itu masih worth it. Ketika kita ada saham yang kita incer, yang memberikan return mungkin lebih dari itu ya, yang akan mengembalikan kerugian kita menjadi paling nggak balik modal lah.
Nah, itu makanya kita perlu adanya manajemen ya. Nah, ini juga jadi pelajaran kita ya, kita perhatikan dari tahun 2025 kemudian 2026 awal tahun itu biasanya gejolak ya, sampai bulan Mei bulan Juni itu gejolak. Makanya tahun ke depan kita harapkan kita pegang cash di awal tahun. Jadi saham-saham udah kita jual dulu di akhir tahun, kemudian kita beli mungkin hanya 20-30% aja. Dan nanti ketika menjelang akhir tahun market rally kita baru all in di sana. Biasanya akhir tahun tuh market rally, apalagi di Piala Dunia sekarang tahun 2026 ini kan bulan Juni Juli kan diadakan di Amerika. Pasti Amerika akan mendatangkan banyak wisatawan untuk hadir. Wisatawan juga mereka akan banyak mengumpulkan modal dulu dengan cara bermain di saham dulu ya. Kemudian Amerika akan mengurangi ketegangan politik biar orang-orang pada datang, biar Piala Dunianya meriah ya. Tergantung nih nanti MSCI lagi nih bulan Agustus seperti apa. BI dan OJK masih beres-beres ini. Kalau memang sudah beres, kemungkinan bulan Agustus itu market akan rally. Dan juga kita harapkan pemerintah lebih stabil ya, agar investor asing tidak lari. Bagaimana menerapkan royalti, defisit fiskalnya diperbaikin, kemudian kebijakan B50, kebijakan MBG, dan kebijakan lainnya lebih bagus lagi ya. Agar nanti ya di kemudian hari ISG akan kembali rebound. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua. Lain kali kita akan bahas mengenai laporan keuangan kedua saham ini dan apakah akan menarik nantinya untuk kita hold atau kita buy ya. Kita akan bahas di edisi berikutnya. Terima kasih, salam cuan selalu.